Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena sangat luar biasa kasih-Nya kepada kita, dan kita diizinkan kembali untuk beribadah di rumah Tuhan di gereja kita tercinta POK GPM. Biarkan Tuhan yang memberikan kuasa-Nya kepada kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita pujikan pujian pembuka dari buku pujian 214. Jemaat dipersilakan berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan mengatakan dalam hati demikian. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan
sepanjang hari. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul kembali Tuhan, di gereja kami tercinta Tuhan, di rumah Engkau ya Tuhan. Sekian saat, sekian waktu Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, pada saat ini Engkau izinkan pintu gereja ini terbuka untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dan sebelumnya Tuhan Yesus, kami mohon ampun Tuhan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak Tuhan mendapatkan kasih dan berkat-Mu di sepanjang hidup kami, terkhusus pada ibadah kami hari ini, agar pelayanan kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melayani-Mu Tuhan, terkhusus untuk Bapak Christian Cahaya sebagai pelayan firman. Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Engkau layakkan dia berfirman Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat kami Tuhan, yang mungkin pada saat ini Tuhan dalam perjalanan. Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan Yesus, sehingga sampai di gereja ini tanpa kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini, dan kami siap untuk menerima Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Esra 3 ayat 10 sampai dengan 11. Esra 3 ayat 10 sampai dengan 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian sukacita kita dari buku pujian 253. Bersyukurlah. Jemaat dipersilahkan berdiri.
kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Kita akan membaca hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergurau seluruh hukum Taurat dan kisah para nabi. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakui doa pengampunan dosa kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan. Pujian 267. Oleh kuasa darahmu. Bawa persembahan
Mari kita bersatu di dalam doa pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau maha kasih ya Tuhan dan maha benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan Yesus. Lupakanlah segala kesalahan, kejahatan, dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami Tuhan, dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering mendengar dan melarang hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Tuhan, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus, Allah kami, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan dan pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti girmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Janjinya ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah meleset, dan kita berserah selalu untuk pengampunan Tuhan yang kita terima. Dan kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan hidup kita, hidup yang baru ke depannya, dan semakin lagi. Dan kita bersyukur dan bangga mempunyai Allah seperti Tuhan kita. Ada amin saudara-saudara? Puji Tuhan. Kita ada mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Begini firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasul kita. Oleh karena itu jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Christian. Dan sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Buku Pujian 196. Dia sanggup. Tuhan mulia
hormat, puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Saat ini kami kembali ke hadirat-Mu, hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara terhadap hidup kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuduskan Tuhan, bimbing kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sehat semua? Ya, kalau merasa tidak sehat, ya lebih baik ini ya, beribadah di rumah. Tetapi kalau sehat, kita bersyukur waktu ini kita boleh kembali berkumpul, boleh bersama-sama memuji Tuhan di gedung gereja ini, dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman pada pagi hari ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 18. Sudah dibuka semua? 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 18. Judul perikop di sana dikatakan berdoa dan bekerja. Saya akan membacakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Demikian suratnya. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripayah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagimu, supaya kami ikut. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh,
tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pernah memainkan permainan yang menirukan teladanku. Jadi ada orang yang bernyanyi, tetapi setiap gerakan itu mengikuti satu orang yang di depan, dan semua orang itu mengikuti gerakannya. Setiap gerakan diikuti seperti itu. Ini menarik dalam perikop ini. Kenapa saya memberikan contoh tentang permainan ini? Bagaimana saat kita mengikuti saudara kita yang di depan, kita melepaskan keegoan kita. Kadang-kadang kita tidak mau melakukan gerakan itu, tetapi karena kita mencontoh, lalu kita melakukannya, ya. Semua tindak geraknya kita ikuti, gitu Bapak Ibu. Nah, apa hubungannya dengan surat ini? Bagian surat ini itu ditunjukkan kepada jemaat Tesalonika. Ya, jadi Rasul Paulus menekankan pentingnya hidup di dalam doa dan ketaatan kepada Allah. Jadi kenapa tulisannya perikopnya berdoa dan bekerja? Jadi ada orang-orang yang merasa bahwa saat dia melayani Tuhan, dia tidak perlu bekerja. Ya, itu ada orang-orang yang full time seperti itu. Tetapi Rasul Paulus memberikan contoh, ya, memberikan teladan untuk setiap jemaat, untuk setiap pribadi kita. Itu yang menarik adalah kita lihat, ya, Paulus memohon supaya jemaat mendoakan dia untuk beberapa hal, supaya firman Tuhan yang diberitakan dapat diterima, supaya Tuhan melepaskan mereka dari para pengacau dan orang-orang jahat, supaya mereka menjadi taat dengan cara tetap menunjukkan hati kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Jadi di sana itu yang diminta Paulus itu untuk kita doakan, yaitu bagaimana Injil itu terus berkembang, bagaimana Tuhan itu semakin dipermuliakan, bagaimana Kristus tidak hanya kita nikmati secara pribadi keluarga kita, tetapi bagaimana Kristus itu dapat dinikmati, dapat diandalkan, dapat mengubah setiap orang yang kita jumpai. Dan itulah harapannya surat Paulus ini. Jadi dia tidak menuliskan, meminta pokok-pokok doa untuk dirinya sendiri, melainkan tentang pekerjaan Injil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita terpanggil dari awal saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita juga terpanggil untuk bekerja secara pribadi, baik bekerja dalam rumah tangga, baik bekerja di dalam pekerjaan yang telah kita dapatkan, atau kita menjadi pelajar, ya, dan terus bekerja untuk menjalankan iman kita dalam praktik sehari-hari. Harapannya adalah saat kita menjalani hidup kita, kita dapat memberikan teladan bagaimana kita tidak mengandalkan orang lain untuk memberi penghasilan atau memberi makan, ya. Tapi Paulus mengajarkan bagaimana tetap bekerja dengan rajin untuk memberikan teladan hidup dalam iman. Jadi di dalam pekerjaan kita, itulah juga pelayanan kita, bagaimana kita menjadi teladan hidup di dalam iman. Bagaimana saat kita bekerja, apakah kita totalitas dalam bekerja? Hidup oleh iman dalam ketaatan setiap hari demi kemuliaan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Allah memanggil kita untuk menjadi percaya, Dia juga memberi kita panggilan untuk menjadi saksi bagi kemuliaannya di dunia.
Dia mempersiapkan kita, Dia memberi bekal kita melalui Roh Kudus tentunya. Dia memberikan karunia-karunia spesial kepada kita. Ada yang bisa memuji Tuhan bermain gitar, ada yang pintar berdagang, ya, ada yang pintar di dalam memanajemen sebuah karyawan, ya. Banyak sekali talenta-talenta yang Tuhan berikan agar kita bisa hidup melalui pekerjaan yang Tuhan berikan, dan kita juga dapat mengubah hati kita semakin rindu Tuhan, semakin tunduk kepada Tuhan, agar apa? Agar saudara-saudara kita boleh mengenal Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia memberikan Roh Kudus untuk memproses kita setiap hari agar kita dapat menjadi saksi Kristus. Jadi keefektifan kita memberitakan kebenaran hanya bisa terjadi jika kita menghadirkan hidup yang kudus di dalam kebenaran. Sekali lagi, Rasul Paulus menekankan pentingnya hidup dalam praktek iman, kasih, kekudusan, kebenarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan ibu bapak saudara, di dalam sekolah teman-teman, di dalam lingkup bermasyarakat, bagaimana iman, kasih, dan kekudusan itu dapat terjaga. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk renungan dari surat Paulus. Kami boleh belajar saat Engkau menyelamatkan kami, Engkau menguduskan kami, Engkau memberikan Roh Kudus, terus bekerja dalam hidup kami, agar kami boleh hidup kudus di dalamnya, agar kami boleh hidup bersama-Mu di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam sekolah kami, bahkan di dalam pergaulan kami sehari-hari. Bimbing kami agar kami terus peka terhadap kasih-Mu, dan kami boleh tidak egois Tuhan, agar kami boleh mewartakan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami melalui tingkah laku kami dan tutur kata kami. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Tuhan, dan hari ini juga kami berdoa syafaat pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk COVID-19 yang masih ada, bahkan ada varian baru Tuhan. Kami percaya Engkau memampukan kami untuk kami terus bertahan dan memuliakan Engkau melalui COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, ekonomi Indonesia Engkau pulihkan. Tuhan, kami berdoa untuk Sugar Group Companies yang masih dalam proses tebang dan giling. Kiranya Engkau terus memberkati proses tebang dan giling ini Tuhan. Tuhan, banyak sekali anak-anak-Mu yang bernaung dalam Sugar Group Companies. Lindungi mereka Tuhan. Dan biarlah melalui pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja dan yayasan sosial Kristen, program dan pelayanan POK GPM Tuhan. Kami percaya saat Engkau memberikan kami dimanapun kami berada, Engkau memberikan kecukupan terhadap segala sesuatunya. Engkau memberikan jalan agar kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan. Di mana kami boleh bersaksi, di mana kami boleh mewartakan kasih-Mu Tuhan melalui yayasan dan pelayanan POK di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibu yang sedang mengandung. Kami berdoa Ibu Lilis Silalahi, Ibu Siti Rahayu. Kiranya Engkau berkati kandungannya Tuhan, Engkau yang memberi kehidupan dan Engkau yang memberikan kecukupan. Kami berdoa untuk proses penyembuhan Ibu Elida Sihaloho. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menderita sakit penyakit
Kiranya bilur-bilur-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami, seperti Engkau juga menyembuhkan Ibu Elida Sihaluhu. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah Tuhan yang saat ini masih dalam kondisi online dan ada yang berusaha offline Tuhan. Engkau lindungi mereka Tuhan. Engkau berkati setiap proses belajar mereka Tuhan. Walaupun tidak bertemu Tuhan, tetapi biarlah kasih-Mu memberikan anak-anak kami kepintaran Tuhan, membentuk karakter anak-anak kami Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan di masa depan, boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan melalui karya hidupnya. Kami sempurnakan doa ini Tuhan dengan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya, dan kita diberkati pada hari ini sudah diizinkan mendengarkan firman Tuhan, dan sekiranya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa merealisasikannya, memberikan terbaik untuk Tuhan dan untuk keluarga kita dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum persembahan, kami mohon kepada majelis, mohon izin ada kesaksian pujian dari Ibu Nunung. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih Tuhan. Ya. Pada kesempatan yang indah ini di hari Minggu, saya ingin sedikit memberikan kesaksian. Namun sebelum itu saya akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Dan pujian ini adalah sebenarnya pujian yang memang kami rencanakan saat itu ketika saya pribadi dan anak saya almarhum Mika bergereja sore. Dia ingin sekali, dia berkata, "Bunda, nanti kita nyanyi yuk habis firman Tuhan." Ternyata gak jadi saat itu. Dan waktu itu dia bilang, "Nanti kalau Mika udah sembuh, kita nyanyi bareng-bareng ya." Iya. Dan ternyata Tuhan lebih sayang dengan Mika, dan Mika tidak bisa bernyanyi memuji Tuhan untuk lagu yang saat itu dia pilih. Dan saat ini saya akan memuji Tuhan dengan lagu yang saat itu Mika memang benar-benar inginkan. Seperti bermimpi, ku ada di sini. Semua karena cintamu, melangkah bersama di jalanmu Tuhan. Ku rasa damai di tengah badai. Mimpiku menjadi nyata, semua karena anugerahnya.
kasih-Mu turut bekerja mendatangkan segala kebaikan. Ya, itulah syair yang saat itu memang benar-benar Mika inginkan nyanyikan ketika dia sembuh nanti. Dan seringkali dia bilang pada saat dia mengikuti proses kemoterapi saat itu, dia memujikan itu. Dan dia yakin bahwa saat itu dia pasti sembuh. Dan saya percaya saat ini Mika juga sudah sembuh. Memang seperti bermimpi Bapak Ibu. Ketika bagaimana Mika pertama dia sakit, sampai dia harus diamputasi, sampai dia harus melewati masa-masa kemo yang dia bilang kemo itu jahat Bunda, kemo itu jahat. Sampai dia begitu saat tiba ingin berangkat jadwal kemo, dia takut Bapak Ibu, dia takut. Dia takut sama obat yang namanya dokso. Obat itu warnanya bagus Bunda, warnanya oranye. Mika suka warnanya, tapi Mika takut obat itu nyakitin tubuh Mika. Obat itu jahat Bunda. Itulah Mika bilang seperti itu. Dan saya bersyukur sekali pada Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan kepada kami sekeluarga, terkhususnya kepada Mika, anak kami yang luar biasa hebat. Jadi dari awal proses dia sakit Bapak Ibu, memang luar biasa. Saya ingin memberikan kesaksian kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia selalu ada di samping Mika. Karena memang dia sering berkata kepada saya, Bunda, itu pada saat dia sebelum diamputasi, masih dia proses bengkak, mau ke Solo saat itu kami dirujuk. Bunda, Mika ketemu Tuhan Yesus katanya. Banyak sekali Bapak Ibu dia perjumpaan dengan Tuhan. Luar biasa, kami bersyukur. Karena dia saking takutnya, Mika ketemu Tuhan Yesus. Saat itu, di mana Dek? Saya bilang. Saat itu Mika ada di taman. Mika lagi duduk main ayunan. Dan Mika tuh takut Bunda, nanti tangan Mika ini diapain katanya. Enggak diapa-apain. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Aku bilang seperti itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang, aku lihat cahaya yang benar-benar mata Mika ini gak bisa lihat katanya. Mata Mika gak bisa ngelihat cahaya itu. Dan cahaya itu bilang, jangan takut Mika, aku akan menyertai operasimu nanti. Itu yang dia katakan pada Mika saat itu. Dan saat itu saya yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai Mika. Lalu Bapak Ibu, pada saat amputasi pun, itu bukan hal yang mudah untuk Mika. Luar biasa dia. Malam sebelum amputasi, besoknya dia mau amputasi, dia sudah kritis saat itu juga Bapak Ibu. Sudah tidak terlihat, sudah tidak bisa dimasukin jarum impus, karena memang HB dia udah ini. Dan waktu itu untuk normalnya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik saat itu. Dan semua keadaan dibuat menjadi normal adanya. Dan Mika puji Tuhan bisa amputasi. Malam sebelum amputasi Mika juga bertemu dengan Tuhan. Dia katakan seperti ini. Bukan malam amputasi, tapi setelah amputasi Bapak Ibu. Setelah amputasi dia berkata, Bunda tahu yang operasi Mika tadi itu siapa? Siapa loh Dek? Mika emang lihat pada saat diamputasi? Enggak, tapi Mika tahu yang amputasi itu siapa. Saya kaget Bapak Ibu. Berarti dokter anestesi yang waktu itu buat Mika tertidur, membius Mika itu enggak benar. Sampai pada saat diamputasi Mika bisa lihat siapa yang operasi dia.
Saya sampai berpikir seperti itu. Terus Dek, saya bilang gitu, tahu tangannya bolong, telapak tangannya bolong Bunda, yang amputasi Mika itu saat itu, yang bantu operasi Mika di situ tangannya bolong. Saat itu saya langsung, Dek, kalau yang punya telapak tangan bolong itu cuma Tuhan Yesus. Dan saat itu Tuhan Yesus bilang apa? Enggak, Tuhan Yesus enggak bilang apa-apa, cuman dia saat itu katanya bantu operasi amputasi Mika. Tidak hanya itu Bapak Ibu, terakhir kemarin Mika, pada saat Mika kritis, saya bersyukur kepada Tuhan. Mika boleh melewati semua itu sampai dia melihat kedatangan Tuhan itu sendiri. Dan saya kaget Bapak Ibu ketika Mika saat itu bilang, Bunda, Tuhan Yesus sudah datang. Dan saat itu saya berpikir Bapak Ibu, Mika, puji Tuhan bentar lagi Mika sembuh. Mika udah mau disembuhkan karena Tuhan Yesus sendiri yang datang. Ternyata Tuhan Yesus saat itu datang untuk menjemput Mika, untuk membawanya pulang ke rumah yang kekal. Dan saat itu saya bersyukur, dari mulut anak kami tidak pernah dia berhenti memuji Tuhan sampai dia titik nol, nafas dia tidak ada. Dia selalu bilang Bapak Ibu, Tuhan Yesus baik. Dan ini hal yang bagi saya aneh Bapak Ibu, karena ketika dokter dan perawat bilang Mika tidak bisa ngerespon lagi Bapak Ibu, telinganya, matanya semua sudah gak bisa lagi mendengar. Tapi anehnya Bapak Ibu, Mika masih bisa dengar. Mika masih bisa menganggukkan kepala, Mika masih bisa mengedipkan mata untuk saya dan suami saya. Pada saat itu saya bilang, Adek, kalau memang Adek masih bilang Tuhan Yesus baik di hati Adek, kedipin matanya buat Bunda. Puji Tuhan Bapak Ibu, dia kedipin matanya. Sampai perawat itu gak percaya. Ibu katanya, sebenarnya udah gak respon Bu, saya juga gak tahu, katanya dia ngomong kayak gitu. Soalnya di monitor juga udah tanda-tandanya udah memang menunjukkan kritis dia itu. Dan puji Tuhan waktu itu suami saya juga, dia sempat menganggukkan kepala Bapak Ibu. Jadi si Mika ini ditanya sama bapaknya kan, Dek, Usi sama kakak nanti kesini ya, bentar lagi datang. Bapak Ibu, apa yang dia katakan dengan respon tubuh dia? Dia mengangguk. Padahal dia sudah tidak bisa seperti itu. Luar biasa Tuhan Yesus. Saat ini saya merespon ke belakang, melihat bagaimana kebaikan Tuhan pada saat itu. Rupanya Tuhan masih mengizinkan kepada Mika untuk bisa menunggu kakak-kakaknya. Dan yang paling saat itu membuat saya paling bersyukur sekali, dari proses awal Mika sakit sampai terakhir, luar biasa penyertaan Tuhan. Dia begitu baik, sangat baik, sampai benar-benar yang menyelamatkan iman saya dan suami saya. Karena pada saat itu iman kami begitu lemah, iman kami begitu jatuh, sampai-sampai saya tidak percaya Tuhan. Bapak Ibu boleh percaya, saya tidak bilang Tuhan Yesus lagi, aku gak percaya kamu, saya bilang itu, aku gak percaya kamu lagi. Saya bilang begitu sama Tuhan. Bapak Ibu, saya ini berdosa saat itu. Bukannya saya berdoa untuk minta kesembuhan Mika terus menerus, tapi saat itu malah saya menghujat Tuhan, karena saya tidak sanggup melihat Mika diamputasi di kemo dengan proses kemo yang menyakitkan. Saat itu kami memang benar-benar kehilangan iman kami. Tapi apa yang dikatakan Mika kepada kami saat terakhir dia tidak ada, Bunda, Ayah, jangan potong salib ya. Itu pesan Mika pada kami. Dan saat itu kami benar-benar seperti dirubah. Tubuh kami seperti ditelanjangi.
Dia bilang, iya, kami tidak akan potong salib. Itu Bapak Ibu, sedikit kesaksian dari saya pribadi, bagaimana begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Dan saya juga mau mengucap syukur, mau berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan di tempat ini, untuk doanya kepada anak kami Mika, kepada keluarga kami, dari proses awal Mika sakit sampai semua yang Bapak Ibu lakukan, kami tidak akan lupa seumur hidup kami. Terima kasih Bapak Ibu. Salam Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Nunung yang sudah memberikan kesaksian hidup yang sangat luar biasa. Kami yakin dan percaya jemaat POH GPM akan selalu berdoa untuk diberikan kekuatan, kesabaran, dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Tetap semangat Pak Yopi dan Ibu Nunung serta 2 anak. Tiada yang mustahil bagi dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan membaca nats persembahan dari Matius 22 ayat 20 sampai 21. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan sambil persembahan dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Bila kami menikah
bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu melingkupi kami Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau juga mengizinkan kami Tuhan memberikan berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kami lakukan Tuhan Yesus. Berikanlah kemudahan kami, pengampunan-Mu untuk kami Tuhan. Dan sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau selalu melindungi dan berkati kami. Untuk persembahan kami Tuhan Yesus, kami berikan yang terbaik Tuhan. Walaupun tidak seberapa yang Kau berikan, yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau mau menyucikan persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan Yesus dapat berguna Tuhan untuk kegiatan kami Gereja POK GPM dan untuk sesama kami di luar sana ya Bapa. Berkatilah yang mengelola persembahan Tuhan. Biar Engkau berikan hikmat Tuhan, kekuatan dan kesabaran Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan bijaksana, dengan baik hati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini, kita akan membaca warta jemaat sejenak. Jemaat bisa membaca semua ada di sangkakala ini. Saya akan membacakan hanya beberapa saja. Warta keuangan untuk minggu ini dengan total 6 juta ya Pak Andi? 6 juta berapa ini Pak? Tak pinjam Pak, nggak kelihatan. Ada 6 juta lah kira-kira ibu-ibu ya Bapak. Nggak kelihatan ini Pak, maaf. Yang kedua, pengumuman ibadah Raya Minggu tanggal 26 September 2021 dilaksanakan di gereja atau offline. Ibadah pagi pukul 9.30 WIB dan ibadah sore pukul 18.00 WIB. Dengan pembatasan maksimal 60 orang di gereja baru dan prokes yang ketat. Untuk itu, dimohon bagi jemaat untuk mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis POK GPM mengajak kepada seluruh jemaat untuk mentaati himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Sugar Group Companies dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Persembahan ibadah Minggu keluarga mandiri dapat ditransfer ke rekening POK GPM Bank Mandiri atas nama Bapak Oslan Wijaya atau ke koordinator masing-masing. Dihimbau kepada jemaat sehabis ibadah ini langsung pulang ya Bapak Ibu. Tidak diperkenankan untuk berkumpul di depan gereja atau di samping atau di belakang. Kita tetap menjaga prokes biar tetap aman dan dapat izin terus dari perusahaan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dan kita akan memuji nama Tuhan. Hatiku percaya. Buku Pujian 226.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.